Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul ulama al-afadhil wa bil khusus ar-raisul am Kiai Haji Miftahul Ahyar atalallahu hayatah, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Said Asrari sebagai Al-Katibul Am Syuriah PBNU, Kiai Ihsan Abdullah sebagai Katib Syuriah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf atau Stakuf ya, Thaquf, Kiai Haji Saifullah Yusuf, Dr. Kiai Haji Amin Said Husni, Kiai Haji Gutfan yang namanya tadi malam disebut secara eksplisit untuk dikasih pintu lengkap dengan kuncinya. Komisi Basul Masail Maudhu'iyah membahas 5 tema. Yang pertama adalah mengenai murur di Musdalifah dan tanazul dari Mina. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama mengambil satu pandangan bahwa seluruh jamaah haji tidak sepenuhnya bisa dimabitkan di Musdalifah, juga tidak bisa sepenuhnya dimabitkan di Mina. Karena berbagai alasan. Syuriah PBNU 2023-2024 sudah menyelenggarakan Basul Masail secara terbatas mengenai bolehnya murur di Musdalifah. Karena itu ketentuan yang disepakati di dalam Komisi Basul Masail dalam tanda petik merupakan ratifikasi terhadap hasil Basul Masail Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Baru kemudian ditambahkan kemungkinan tanazul dari Mina. Sebagian jamaah haji memang tidak bisa tanazul, tidak bisa mabit di Musdalifah. Bagaimana pandangan hukum mengenai 2 tanazul dari Musdalifah dan tanazul dari Mina? Tadi diskusinya cukup alot. Untung saja bisa ditengahi karena dihadiri oleh Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, bahwa kita bisa saja bermadzhab secara qauli yang menyatakan bahwa mabit di Musdalifah dan mabit di Mina itu min sunanil haji. Jika tidak mau bermadzhab secara qauli dengan mengambil pendapat bahwa mabit di Musdalifah dan Mina min sunanil haji, maka kita bisa kembali kepada argumen yang lebih manhaji. Bahwa pertama, Musdalifah dan Mina harus dikembalikan kepada kondisi objektif hari ini, di mana Mina itu hanya tersedia bagi jamaah haji dalam ukuran 8 cm per orang. Begitu juga dengan Musdalifah hanya ukuran 35 cm per orang. Karena itu tidak dimungkinkan untuk diselenggarakan sepenuhnya mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Jalan keluarnya adalah pertama, raji'un ila halatil mukallaf. Kembali kepada kondisi mukallaf. Karena itu Kementerian Agama waktu kita Pramunas mengundang Direktorat Bina Haji menyatakan bahwa yang akan ditanazulkan dari Musdalifah dan Mina sekurang-kurangnya ada 4 kelompok. Yang mereka adalah pertama risti, orang dengan resiko tinggi. Yang kedua adalah orang lansia. Yang ketiga adalah orang difabel. Yang keempat adalah para pendampingnya. Ini untuk sementara pemerintah yang sekarang tidak lagi sifatnya ikhtiari memberikan tawaran kepada jamaah haji. Untuk kelompok yang ma'dzurin ini sifatnya adalah mandatori untuk ditanazulkan dari Musdalifah dan dari Mina. Karena ma'dzur dari aspek halatil mukallaf. Yang kedua adalah raji'un ila mahallit taklif.
karena lokasinya tidak memungkinkan untuk diselenggarakan mabit karena begitu izdiham, sangat padat, maka tidak ada cara lain kecuali jemaah haji sebagiannya ditanazulkan dari Mina. Yang kemarin estimasinya diperkirakan sampai 50.000 sampai 60.000 akan ditanazulkan dari Mina. Sementara untuk kepentingan Ramyul Jimarnya bisa diwakilkan terutama jemaah haji yang hotelnya berada di sekitar Shisha dan Raudhah. Itu yang menjadi keputusan Komisi Basul Masail Maudhu'iyah yang pertama terkait dengan murur di Musdalifah dan tanazul dari Mina yang rencananya 2025 dua-duanya tanazul baik dari Musdalifah ataupun dari Mina lil ma'dzurin bagi jemaah-jemaah yang khusus. Yang kedua adalah membahas mengenai problematika pajak dalam Islam. Ini masail langsung diajukan oleh Kiai Afifuddin Muhajir. Terjadi dua pandangan waktu sidang komisi tadi mengenai problematika pajak ini. Pertama, apakah negara diberi kewenangan untuk memungut dana iuran dari masyarakat, dari rakyat selain zakat? Ada ulama yang berkata bahwa laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Karena didasarkan kepada hadis Nabi, la yahillu akhdhu malim ri'in illa min tibi nafsin minhu. Tidak boleh memungut sesuatu dari rakyat selain pajak, selain zakat. Tapi kemudian ada hadis yang menyatakan inna fil mali lahaqqan siwaz zakah. Berarti dimungkinkan negara untuk memungut sesuatu selain zakat dalam bentuk pajak. Tampak terjadi ta'arud bainal adillah antara boleh dan tidaknya memungut sesuatu dari rakyat selain zakat. Untung saja Imam Nawawi segera melerai percekcokan ini untuk dilakukan tarjih bahwa yang kuat adalah pandangan yang berkata inna fil mali lahaqqan siwaz zakah. Karena itu negara boleh memungut sesuatu dari rakyat selain zakat dalam bentuk pajak. Pertanyaannya yang kemudian menjadi diskusi yang sangat tajam mengenai besaran pajak dan barang apa saja yang wajib diberi pajak. Maka dalam hal ini para ulama, para kiai tadi berdiskusi apakah bolehnya memungut pajak karena darurat atau karena hajat atau karena maslahah mursalah. Maka yang dipilih adalah pandangan yang berkata bahwa bolehnya memungut pajak dari masyarakat berdasarkan hajat, kebutuhan masyarakat sendiri. Karena itu sekarang kita punya landasan teoritik yang cukup kuat bahwa negara boleh memungut pajak dari masyarakat. Tapi berapa besarnya, terus terang di situ kemudian alarm yang diberikan oleh para kiai agar pemerintah tidak bertindak semena-mena di dalam menentukan tarif pajak dan objek pajak. Jangan sampai pajak itu memberikan kesengsaraan kepada warga negara. Maka dibuatlah semacam rasionalisasi besaran tarif pajak antara PPN dengan PPH. Itu yang menjadi pertimbangan para ulama tadi ketika berbicara mengenai zakat. Begitu juga peruntukannya harus juga dikembalikan kepada wa turaddu ila fuqaraihim. Jangan sampai pajak itu tu'khadhu min awniyaihim wa turaddu ila awniyaihim. Pajak itu tu'khadhu bisa min awniyaihim wa fuqaraihim, kemudian wa turaddu ila fuqaraihim. Kembali kepada sebesar-besarnya masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai Muslim di tengah mayoritas negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Kita tahu bahwa umat Islam sekarang tidak hanya menghuni di negara-negara Timur Tengah. Umat Islam bermigrasi bergerak ke negara-negara Barat, Eropa, Amerika, dan lain-lain.
Pertanyaannya bagaimana hak dan kewajiban orang Islam di tengah mayoritas orang non-Muslim di dalam konteks negara yang sepenuhnya tidak diajukan kepada Quran dan hadis yang disebut dengan Daulah Islamiyah. Yang diputuskan oleh para kiai di dalam komisi Maudhu'iyah ini adalah merupakan kelanjutan, bablasan dari apa yang dirumuskan oleh para ulama di dalam Munas Alim Ulama 2019 di Banjar, Jawa Barat. Waktu di Banjar, Jawa Barat dinyatakan bahwa negara bangsa adalah syar'i. Tidak ada dalil yang melarang untuk mendirikan negara bangsa. Maka bagaimana kedudukan non-Muslim di dalam konteks negara bangsa? Para ulama saat itu menyepakati bahwa non-Muslim di dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia sama kedudukannya dengan warga negara yang lain. Itu sebenarnya keputusan awal yang disepakati. Tapi sebagian teman-teman dari PWNU Jawa Timur saat itu mengusulkan agar dibuat kalimat yang nafi, bukan hanya isbat. Maka dinyatakanlah bahwa non-Muslim di Indonesia bukan kafir dhimmi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'man, dan bukan kafir harbi. Lalu media keliru mengutip dan menyatakan kata kafir di dalam Quran telah dicoret oleh para ulama NU. Selaras dengan itu, di dalam keputusan sekarang ini juga disepakati sebagaimana non-Muslim di dalam konteks negara bangsa Indonesia adalah muwatin, warga negara yang setara dengan warga negara yang lain, maka orang Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam adalah juga sebagai muwatin, warga negara yang setara dengan warga negara yang lain, menyangkut hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jawabannya berhenti sampai di situ, walaupun muncul pertanyaan, bagaimana hukum orang Islam misalnya menjadi tentara Amerika, menjadi tentara Eropa, lalu dipakai untuk memerangi Palestina. Itu tidak dijawab, biar diputuskan di dalam Munas Alim Ulama NU yang akan datang menjelang Muktamar 2027. Itu mengenai kedudukan orang Islam di dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam. Yang berikutnya mengenai baiat dan kontrak politik. Ini juga diajukan oleh Kiai Afifuddin Muhajir karena kita tahu kontrak-kontrak politik yang melibatkan antara rakyat dengan pemimpin seringkali diselenggarakan menjelang pemilu. Apakah itu punya pendasaran teologis kesejarahan di dalam sejarah perpolitikan Islam dari zaman klasik sampai zaman modern ini? Demokrasi yang dipilih di dalam Islam sebenarnya adalah demokratiyah niyabiyah, bukan demokratiyah mubasyirah, bukan demokrasi langsung tapi demokrasi perwakilan. Maka proses keterpilihan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, semuanya melalui proses baiat, tapi baiatu ahlil halli wal aqdi. Karena yang memiliki hak untuk memilih pemimpin yang disebut dengan ahlul ikhtiar, itu harus orang dengan standar kualifikasi tertentu, yang menurut Al-Mawardi diantaranya ahlul ikhtiar dan ahlul imamah itu memiliki al-adalah ala syurutihal jami'ah, memiliki keadilan yang paripurna. Karena itu di dalam negara modern sekarang, bagaimana meletakkan baiat di dalam kontrak politik yang seperti ini, maka para kiai menyatakan bahwa baiat itu adalah bungkusnya, sementara kesepakatan-kesepakatan iltizam bainar ra'i war ra'iyah itu bisa jauharnya, substansinya yang bisa dibuat di dalam konteks negara modern. Makanya kemudian sumpah-sumpah jabatan dan lain-lain itu bisa dianggap menjadi bagian dari baiat dari kontrak politik itu. Apalagi DPR dan MPR itu adalah representasi dari rakyat, dari masyarakat yang disebut dengan ahlul ikhtiar itu. Itu yang terkait dengan
Baiat politik antara rakyat dengan pemimpin yang tadi dikutip harus ada komitmen yang sangat kuat bainar ra'i war ra'iyah. Ra'i pemimpinnya harus punya komitmen untuk tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah bimaslahatir ra'iyah. Begitu juga rakyat harus ada ketundukan as-sam'a wa ta'ah kepada ulil amri. Ita'atu ulil amri itu menjadi sangat kuat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi jika ketundukan dan ketaatan kita kepada Nabi sebagai kepala negara di Madinah tanpa syarat, tanpa catatan apapun, maka ketaatan kepada pemimpin dengan syarat la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Itu yang menjadi keputusan para kiai menyangkut baiat politik tadi bainar ra'i war ra'iyah. Kemudian illat dan maqasiduz zakah. Kita tahu bahwa objek zakat dengan objek pajak itu berbeda. Kalau Gus Ipul punya hanya satu mobil, tidak ada mobil yang lain, itu pasti objek pajak dan bukan objek zakat. Jika Gus Ipul hanya punya satu rumah, maka itu bukan objek zakat, itu adalah objek pajak. Kalau isinya tidak dibahas, karena isinya bisa yang lain-lain. Nah, para kiai berdiskusi apa yang menjadi illat wa maqasiduz zakah, apa yang menjadi kausa hukum dari zakat ini. Tadi disepakati bahwa yang menjadi illat diwajibkannya zakat itu wujubu illatu wujubiz zakah adalah al-ghina, kaya. Dan madhinnatul ghina, sesuatu yang diduga seseorang itu kaya adalah milkun nisab, memiliki nisab. Tapi nisabnya itu harus tetap konstan di dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau hanya hari ini punya uang 100 juta, kemudian 1 jam kemudian hilang uang itu, maka itu pasti tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi madhinnatul ghina itu adalah milkun nisab dan harus sampai 1 tahun. Jika zaman dahulu yang dimaksud dengan kaya itu adalah menyangkut barang-barang tertentu seperti az-zuru' wath-thimar, mawashi, urudut tijarah, an-nuqud dan lain sebagainya. Tadi Kiai Sadid Jauhari berkata bahwa pada aspek itu masuk ke dalam kategori ghairu ma'qulatil makna yang disebut dengan ta'abbudi. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh para ulama di dalam nas bahwa itu adalah bagian yang wajib dizakati, tidak boleh dikurangi tapi bisa ditambah. Dari aspek bolehnya menambah barang-barang yang wajib dizakati, maka zakat memiliki dimensi ma'qulatil makna yang disebut dengan ta'akuli. Bisa dirasionalisasi, bisa dicari illatnya. Yang tadi dicontohkan juga sudah dibahas di Komisi Masail Waqi'iyah mengenai wajibnya zakat bagi mata uang. Apakah kita akan bermadhab secara qauli kepada Imam Malik atau bermadhab secara manhaji kepada ulama Syafi'iyah yang berkata bahwa mata uang yang rajat rawajan nukut itu juga menjadi objek zakat. Pada aspek itulah maka objek zakat bisa dikembangkan dan bisa didiskusikan oleh para ulama dalam kurun waktu yang akan datang. Saya kira lazisnu PR-nya ada di sini. Memang maudhu'iyah sengaja tidak menyelesaikan biar ada diskusi-diskusi lanjutan di lazisnu PBNU. Itu yang diminta oleh ketum PBNU yang nelpon saya. Biar ada kurikulum lanjutan mengenai zakat. Itu illatu wa maqasidu wujubiz zakah. Walaupun tadi sempat muncul Kiai Sadid Jauhari tidak setuju zakat memiliki unsur ma'qulatil makna. Sepenuhnya ghairu ma'qulatil makna. Tapi beliau pintu masuknya melalui teori maqasidi. Sama-sama bisa dikembangkan objek zakatnya, tapi yang satu bisa menggunakan dalil qiyas, yang lain bisa menggunakan dalil maqasidi. Istinbat qiyasi dengan istinbat maqasidi.
yang sering dicontohkan Kiai Afif, contohnya adalah kalau saya tidak minum bir karena bir itu memabukkan dan unsur memabukkan ada pada khamr, maka berarti saya tidak minum bir itu bertumpu kepada istinbat qiyasi. Tapi kalau saya tidak minum bir karena minum bir itu merusak akal dan kita diperintahkan untuk hifdzul akal, berarti saya tidak meminum bir itu bertumpu kepada istinbat maqasidi yang memerintahkan hifdzul akal. Elat maqasidus zakat sudah, problematika pajak sudah, baiat dan kontrak politik sudah, muslim di negara non-muslim sudah. Saya kira saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai pimpinan Komisi Basul Masail Maudhu'iyah. Yang saya catat, perumusnya adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Sadid Jauhari, Kiai Abu Yazid Al-Bustami, Kiai Nurul Yakin Ishak, Kiai Afifuddin Dimyati, Kiai Muhammad Adnan, Kiai Abu Yazid Fattah. Tadi di Komisi Maudhu'iyah ada 2 Yazid, itu kalimatani yazidani thaqilatani fil mizan. Kiai Imam Nakhai, Dr. Nyai Ifah Ifah Ismail, Kiai Haji Naf'an, Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Taufik Damas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Biar tidak selalu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.